welcome back to my channel. Oke. Di Ngobel. Ngobrolannya Obel. Aduh, Gimana hari ini Mas Obel? keringetan hari ini. Wow, keringatannya. Ya mudah-mudahan. Tahu nggak keringetan kita? Nggak tahu. Karena saya sering bergerak. Wow. Oh, jadi makin sering bergerak makin keringetan. Iya. Jadi sering bergerak itu bikin keringetan. Tapi ada juga nggak yang nggak gerak nggak bikin keringetan? Ada di sauna. Oh, iya. Sauna diem kan? Diam aja dia nggak gerak aja keringetan. Keringetan. Ya? Oh iya. Sama panik. Panik. Diem nih, panik keringetan. Oh itu gugup Mas. Keringetannya bukan disengaja atau karena aktivitas. Gitu. Karena gugup. Gugup. Ya, gitu. Dan juga ada juga orang yang nggak ngapa-ngapain aja keringetan. Apa Terutama tuh? tangannya, lemah jantung. Oh, iya. lemah jantung. Keringetan dia. Diam-diam aja gitu dia keringetan. Iya benar. Iya. Logika. Panjang nih urusannya ya. Iya. Gitu. Oke, apakah ada urusan kita hari ini kita bikin podcast dengan keringetan? Bukan. Oh, bukan. Saya nilai dari pekerjaan saya. Pekerjaan Anda yang keringetan. Iya dong. Bukan maksudnya. Pekerjaan saya nggak keringetan. Oke, Anda coba kasih tahu juga info ke pemirsa dong, ke teman-teman semuanya, pekerjaan Anda apa Pekerjaan gitu. saya itu adalah mempertemukan saya dengan pembeli. COD. Bilang aja dagang situ Mas. Iya. pakai COD. Enggak biar keren. Oh iya, Pak, biar keren. COD. Iya, COD. jadi Tahu nggak COD apa? cash on. Cash on delivery. Bahasa ini kepanjangannya. Iya. Itu gunanya buat apa? Nggak tahu saya. Buat ini yang nge-gym gitu. Yang buat latihan gitu. Ini Anda tahu bridging saya kemana nggak? Nggak tahu deh. Ini plesetan nih pasti nih. Ini yang program diet Pak, COD. Oh itu Allahu Akbar itu yang programnya Deddy Kobuzer itu. OCD itu Oh, Mas. alah. Iya, bukan COD. Dia Bukan O-nya COD. depan. Oh. OCD dia. Berarti Oh, on CD. delivery. Cash deliver. On berarti on cash deliver. Terserah Mas aja lah. Bebas Iya aja. kan? Oke, ya. Bebas aja ya, Mas. Oke, semuanya guys ya, bebas aja ya. COD, Pak. COD. Kita Cash bahas on delivery. Iya. Cash on delivery. Apa yang mau Anda angkat dari 3 suku kata ini? Cash on delivery itu sangat berhubungan dengan pertemuan dan uang. Betul? Oke. Kan cash uang. Ya, On nyala delivery pengantaran. on di atas, Mas. Hah? On di atas. On di atas. On di atas. Kalau di On bawah. the table. Di atas meja. alah. Maaf Pak, bahasa Inggris saya buruk. Iya. On the line. Oh iya. Iya. Sibuk padahal online ya. Tapi jangan nyala 2 kali Pak. Jadi Oh, on. 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 on ya. Oke, terus jadi gimana? Nah, di sini Diskrimin apa itunya? disclaimer-nya adalah Ah. kita sangat beberapa minggu ini ya, kita diperlihatkan oleh COD-an yang memaksa kurirnya untuk mukulin orang. Karena usernya udah aneh Pak sekarang COD. Oh ini ada salah satu program e-commerce nih kayaknya. Iya. Oh iya, saya pernah dengar. Saya pernah dengar. Oke. Jadi ada salah satu e-commerce bikin program COD gitu. Iya, yang iklannya itu pelawak, maju mundur, gitu kan? Iya. Sama bintang iklan. Oh iya. Kan? Nah, terus? tapi ini masalah nih. Masalahnya? Masalahnya adalah ketika sellernya menitipkan barangnya ke kurir, Kurir, oke. kurirnya mengantar kepada user. Iya. Nah, usernya ini pas dibuka nih. Ya. Harusnya kan pas dibuka itu kan bayar dong. Bayar. Namanya Nah, cash ini- and delivery kan diantar bayar. Nah, ini dibuka doang. Loh. Ternyata barangnya beda. Terus? Nggak mau bayar. Ini jadi masalah. Ini menarik ya. Jadi ceritanya kurir cuma ngantar doang kan tugasnya. Iya. Dia persetan aja bodo amat. Yang penting ngantar, ada bilnya, ada struknya, harganya sekian. Iya. Misalkan 1 juta, bayar 1 juta. Iya. Tapi orang itu nggak mau bayar dulu tuh usernya. Buka dulu. Gara-gara buka dulu. Lah kalau dibuka berarti kan sudah tidak dalam satu kemasan utuh dong. Lah iya. Apalagi kalau barang-barangnya kayak elektronik yang kardusnya ada Oh segelnya iya, kalau itu segel kan. itu gimana? Iya, Lepas bukan packingan garansi. doang kan. Bukan garansi dong misalkan. Pandangan Anda gimana tuh orang-orang seperti itu? Makanya Jadi kita begini. menyalahkan di mana sudut pandangnya? Anda tetap menyalahkan dari pihak e-commerce-nya kah? Atau pihak kurirnya kah? Atau dari pihak usernya? Gue dari dulu Pak, dari dulu tuh sangat nggak suka ketika penjual itu pihak yang paling lemah. Itu gue nggak suka tuh, karena gue juga penjual kan. Oh, Anda mewakili dari pihak penjual nih. Penjual. Gue Tapi paling kan nggak suka nih. pihak Anda penjual hanya penjual sebagai
produsennya yang menjual Iya. barangnya. Iya, Ibarat kata kalau di mendistribusikan. sini posisinya e-commerce-nya dong. Iya, oke, Oke. e-commerce-nya. Tapi Anda merangkap juga, kurir juga karena mengantarkan kalau Iya, tugas Anda. Karena kan anterin langsung saya ketemu kan. nggak pakai kurir kan. Iya, saya langsung nganterin. ketemu. Oh iya, terus? Tapi kan itu kan enak. Kalau saya kan COD-an ya sama orang. Kebijakan kan langsung dari saya. Karena Betul. saya yang punya barang. Nah, solusinya gimana? Apa yang Kalau- dari tiga pihak itu siapa yang Anda ya dirugikan pasti yang kurirnya dong. Kurirnya. Nah, tapi yang Anda harus menyalahkan atau ngasih solusi kepada siapa nih harusnya? Dari tiga pihak ini. Gue tuh paling makanya gue bilang gue paling nggak suka dengan sistem COD yang yang ngasih uang di belakang. Ini kan juga terjadi pada kasus juga yang GoFood, GrabFood gitu. Oh, itu kejadian? Kejadiannya adalah ketika order itu fiktif gitu loh. Oh, kasihan banget ya. Nah, iya, jadi misalkan nih Wah. driver Iya, beliin iya. makanan Iya, 100.000, iya. Iya. itu duitnya udah ditalangin dulu, Ditalangin dulu, 100.000, betul. nyampe ke lokasi nggak ada. Itu serius ada pernah kejadian begitu? Ada banyak, Pak. Banyak. Order Wah. fiktif banyak. Enggak, tujuan mereka fiktif apa? Nggak Jahat tahu. banget ya. Iya, makanya anehnya Wah. kan di situ. Wah. Makanya Luar biasa, itu digerakin, maksudnya gini loh. Ini kan ada tiga pihak nih, Iya. penjual, pembeli, sama kurir. Iya. Ya kan? Kenapa nggak sih pembeli ini naruh duit dulu ke perusahaan e-commerce itu atau perusahaan kurir itu? Kalau gini kan misalkan perusahaan e-commerce berarti kan Berarti intinya nggak COD dong Nah namanya. iya, makanya saya dari dulu dari e-commerce itu nggak setuju, Nggak setuju. dengan adanya sistem COD. Iya. Bagi saya pribadi sih nggak setuju. Kalau orang bisnis jual beli di online lah intinya gitu Nah, aja ya, jual beli iya. transaksi online harusnya lebih enak lagi, lebih menguntungkan bayar dulu. Iya kan Bapak retail nih. Oke. Bapak kerja di retail. Ya, saya kerja di retail, jual Retail. beli Misalkan laptop. ada orang yang nelpon nih, Ya. user. Ya. Itu Bapak kenal. Kenal. Apalagi ini yang nggak kenal nih. Iya. Bapak ditelepon sama orang nggak kenal, saya suruh nganterin laptop. Iya. Ntar kurir, ini sekalian saya bayar. Oke. Nggak mau. Ya nggak mau lah, nggak percaya begitu aja. Lah iya. Tapi dibalik lagi kan dari kalau kita sebagai pihak pembeli, kita ngasih duit begitu aja, apakah yakin percaya? Kan banyak juga penipuan juga. Nah itu dia. Saya pernah terjadi tuh anak saya gitu. Ya memang salahnya anak saya belinya nggak di Bukalapak. Maaf ya kita nyebutin merek lah ya, e-commerce lah ya, kayak Bukalapak, apalah, Shopee atau apa gitu ya. Whatever ya. Ya, anak saya pokoknya beli, dia tergiur karena harga itu murah. Iya. Akhirnya begitu ditransfer, udah Hilang. nggak bisa dihubungin tuh orang. Itu bajingan juga. Ah, itu gimana? Makanya duit harus ditahan dulu di e-commerce. Harusnya gitu ya, proseduralnya gitu ya. Kan saya juga biasa juga beli Apa rekber nyebutnya gitu ya. Iya. Jadi kayak ada rekber dari e-commerce itu. oh. Saya kan sering juga beli di online, Pak. Tapi saya nggak mau pakai COD karena saya ntar bayarnya juga mendingan bayar langsung. Mendingan bayar langsung. Saya bayar dulu gitu. Pakai uang virtual gitu. Iya. Misalkan saya mesen Dan itu nggak bakal rugi kalau kayak gitu. Kalau misalkan kita ditipu, nggak mungkin ditipu lah. Kalau kita misalkan kita pesan makan di nggak ojol. sesuai dengan yang Anda harapkan misalkan barangnya. Nah, kalau nggak sesuai dengan barang yang tidak Ada saya ingetin nih harapkan, ke pemirsa semua nih, gimana? misalkan kan saya pembeli nih, Ya. saya juga sering beli online. Misalkan saya beli handphone, Ya, datang handphone, kurirnya udah selesai nih urusan kurir. Ya Kan udah. udah nganter kan? udah nganter. Nah itu berarti urusan saya adalah saya pembeli, dia penjual. Ya, Nah ini tinggal urusan kita berdua nih. Kurir Ya. mendingan nggak usah dibawa, kasihan Pak. Kasihannya adalah ngapain dibawa-bawa, kan kasus yang terjadi sekarang ini adalah kurir yang dijadiin betul. masalah. Di sini kan ketimpangan, makanya saya bilang ada mungkin ya, saya nggak tahu karena saya jarang beli online sih, saya nggak percaya juga. Saya masih tetap lebih banyak dominan konvensional, saya lebih tetap tradisional malah. Ya lebih enak. Ada mau cari barang apa, saya nyari di pasar atau nyari di mana, sesuai, bisa kurang nggak harganya, nego, cash saya bayar. Nah. Saya lebih enak begitu, puas lihat barangnya langsung. Itu kan yang benar, maksudnya Bapak nggak percaya dengan online Nggak atau percaya nggak online. suka dengan online, Iya. belanja yang konvensional. Betul. Jangan Bapak paksa-paksain belanja di online. Betul. Akhirnya adalah kasus begini kan. Jadi sebetulnya gini, mungkin saya berdiri di tengah ya. Nah, Tidak mendukung e-commerce-nya sebagai produsen barangnya dan tidak juga mendukung sebagai pembeli yang tolol kayak tadi tuh. Tuh, menurut saya itu tolol tuh pembeli gitu. Nggak punya hati nurani tuh orang-orang kayak Yeah. gitu. Maksudnya
cuman iseng doang, fiktif lah apa namanya, terus begitu barangnya dibuka itu menurut saya tuh pembeli-pembeli tolol gitu loh. Bagi saya itu pembeli tolol dan nggak punya hati nurani itu tetap tolol, apapun namanya. Ini maaf saya sedikit agak kasar. Tapi bagi saya begini, kalau konteksnya dia sudah sering beli, terus tiba-tiba ada COD, alangkah baiknya itu juga dijelasin lagi, Pak. Terus khususnya kurir yang bawa nih. Jadi dia bilang ketumpuan, Pak, ini barangnya atas nama misalkan Bapak Obel. Bapak pesan handphone. Ya, tapi dalam kemasan dibungkus. Tapi nggak boleh dibuka, Pak. Jadi saya cuma ngantar doang. Bapak gimana? Mau bayar gimana? Bayar apa enggak? Kalau saya mendingan begitu kurirnya. Tahan dulu barangnya. Oke, itu lebih enak tuh. Wah, kan Anda pasti nego. Lo gimana kan COD? Nah, jelasin lah di situ. COD itu adalah 3 huruf C, ya kan? Nah, cash, O-nya on. Delivery. Bukannya, jadi begitu cash, begitu Anda barang nyampe, delivery kan sampai ya kan, tujuan dia antar, baru bayar cash. Bukan COOD. Jadi cash on open delivery. Ini dari pengejaan depannya aja udah benar, Bang. Kenapa bukan DOC? Bukan DOC. Delivery on cash. Iya, enggak. Cash dulu, Cash Pak. dulu. Cash on delivery berarti duit dulu yang keluar, barang terterima. Gitu. Kalau iya itu kalau bener dong. Lepas dari bahasa Inggris kan emang DM diterangkan menerangkan. Nah, ya kan? Mereka kan begitu, menerangkan diterangkan. Kan kelihatan depan COD. Iya. Cash dulu, baru on, baru delivery kan. Kalau ngerti orangnya, Mas. Makanya tadi saya bilang kalau orangnya smart kayak Anda. Makanya saya bilang. Iya, kalau kita tolol kita kan nggak tahu. Banyak orang di sini yang masih belum terima sistem online memang. Mereka taunya COD nih. Bebas ongkir, lagi ada promo. Wah, semurah-murahnya tuh. Bajingan tuh orang, pesen lah. Barang dateng. Nah, kurir kan tidak berhubungan langsung dengan suppliernya ya, tidak pihak penjualnya kan. Iya. Dia cuma ngantar doang, di packing udah begini dari sananya. Tiba-tiba tek dibuka, kena penalti dong, kena masalah. Apalagi yang berhubungan dengan yang segel menyegel loh. Kalau cuma packing doang masih mending, nih segel. Kalau segel itu kan waduh, gimana? Garansi udah udah kebuka, kesan jatuhnya second. Nah ini perlu ada kasih tips nggak ke teman-teman semua? Kalau bagi saya sering belanja di online tuh lebih baik cash aja lah. Maksud saya bayar dulu aja sih. Kalau bagi saya sih ya, bayar dulu aja. Maksudnya ya kayak pembeli biasa, bukan COD. Tapi gini Mas, ada sesuatu itu mungkin gini. Anda smart people lah, saya nyebut orang pintar. Udahlah, bayar aja dulu, nggak rugi. Tapi kan ini berhubungan dengan hanya barang. Barang tuh benda mati. Coba kalau Anda pesan COD dan barang bergerak, barang hidup, barang bernyawa. Tunggu. Iya. Ayo gimana? Bentar. Otak saya liar nih. Lo nggak apa-apa. Otak saya liar. Kita kan bebas. Iya mungkin kucing ya kan? Kucing. Anggora bilang, wah beratnya segini. Kucingnya di foto manis. Oh burung, bisa kicau. Begitu ya kan nggak bisa dibungkus. Begitu COD, didiem aja bisu, nggak sesuai, nggak taunya kucingnya bulunya pada rontok semua atau apa? Taunya kucingnya nggak bisa ngeong kan, malah guguk kan? Malah guguk, gimana? Enggak, soalnya otak pikir saya itu bukan hewan. Oh nggak apa-apa, saya juga ke situ. Iya. Kalau misalkan di Anda, tetap ngeles. Sekarang gini, kan musim di dunia apapun, di bisnis apapun ya, lepas dari bisnis yang wajar sampai nggak wajar, bisnis yang sehat sampai yang menurut saya nggak sehat, ya, bisnis kotor gitu ya. Bisnis wajar sampai nggak wajar loh. Nggak wajar banyak Mas. Nggak wajar begini misalkan, kalau saya bicaranya ada uang, ya harganya sekian, terus Anda perlu ekspektasi, misalkan 1 juta, gue beli handphone, berarti jangan sakit hati kalau Anda dapatnya nilainya di bawah 1 juta ke bawah, wajar. Wajar. Itu wajar makanya menurut saya. Tapi misalkan Anda, nih maaf nih, COD-an perempuan. Wah, open BO, ya apa namanya COD-an misalkan. Emang semuanya tuh dijadiin COD? Lah semua bisa, ya kan di fotonya bagus, wah keren, disebutin misalkan, oh ini spesifikasinya ukuran ini sekian, ukuran sepatu. Taunya fotonya filter semua ya. Oh begitu datang kenyataannya, gitu. Dang dong deng kan? Jong, dang. Nah, Anda nggak mungkin, nggak bagus. Nggak jadi gue beli, wah gimana? Kan kecewa juga. Nggak bisa. Kan dia langsung seller, Pak.
Nggak pakai kurir. Iya betul, nggak pakai kurir. Tapi kalau dia datang itu kan minimal kalau orang kita punya hati nurani, nggak bagus, nggak sesuai, minimal kasih ongkosnya dia ganti dong. Begini loh. Kan Biaya dia ketemu, datang, perawatan, dandan lagi. Gue bisnis COD juga nih, laptop. Ya kan? Biasanya itu kalau pembeli, biar enak. Ini COD-an, Anda jelasin. COD-an Anda kebanyakan lebih bayangnya yang laptop berelektronik ya. Elektronik. Dan second jatuhnya, nggak segel dong. Iya, kondisinya udah buka box lah. Oke. Laptop second nggak bernyawa. Nggak bernyawa. Ingat, saya bisnis laptop, bukan bisnis yang bernyawa. Iya. Ntar ngalirnya beda lagi nih. Oke. Nggak apa-apa. Terus? Nah, laptop. Pembelinya biar enak, pembelinya nyamperin penjual. Jadi kalau cancel, kan penjualnya tetap duduk di sini. Kagak kemana-mana. Jadi pembelinya yang nyamper. Itu masuk kategori COD juga tetap ya? Tetap COD. Walaupun lebih menguntungkan penjual dong? Iya, gara-gara. Supaya nanti pembelinya kalau misalkan nggak jadi, penjualnya tuh nggak gondok-gondok amat. Gitu ngakalinnya. Sebetulnya tetap aja sama kayak saya lah ya, lebih ke cuman komersial biasa gitu ya, lebih konvensional ya. Tapi e-commerce ada loh, salah satu e-commerce yang menyediakan ambil sendiri ada. Oh, keren tuh. Ada. Oh, ada kayak gitu? Ada. Ngambil sendiri, bayarnya? Bayarnya entar ya ini. Setelah nanti Anda ambil? Bayarnya tuh bisa lewat online. Oh, tetap pakai virtual bisa? Virtual bisa, bayar langsung, ntar kita ngambil sendiri di toko. Ada. Wah, menarik. Ada. Ini ada inovasi baru ya? Ada lah, salah satu e-commerce. Oh iya. Iya, untungnya kita nggak di-endorse sih, jadi kita sebutin ya. Coba di-endorse. Kita sebutin deh yang hurufnya B kan? B gitu ya. Iya. Yang hurufnya S kita sebutin. S. B ada lebih dari satu loh, B. Iya, makanya saya nggak mau nyebutin. Jadi B2 dong. Hah? Ada B2 kan? Ada. Yang diulang itu kan ada B, diulang lagi kan ada. Iya. Ada yang S doang, ada yang T. T kalau T-nya 2 repot nyebutnya kita. Betul. Ya, nggak mungkin T2 kan? Iya. Iya ya, ke situ ya. Iya. Nah, terus jadi gimana nih? Nah, ini juga terjadi harusnya di Open BO nih. Nah, ini kita kesini lagi nih yang bernyawa nih. Nah, ini konteksnya sekarang bernyawa. Open gimana? BO Anda solusinya gimana? Kalau Open BO, lu mendingan lu yang nyamperin tuh orang. Lihat dulu. Tapi gini Mas, misalkan COD-an urusannya dengan bisnis seks misalkan. BO. Open BO. Kita nyamperin tuh orang. Tiba-tiba dia sindikat gimana? Sindikat apa? Misalkan dia nih, Anda udah janjian, kan Anda belum bayar kan? Iya. Ya, Anda tapi pasti bawa duit dong, atau bawa ATM atau apa? Bawa harta dong, bawa handphone atau apa? Handphone. Datengin misalkan kemananya dia, jadi janjian ketemu di situ. Begitu ketemu di situ, dianya ngerampok Anda sama tim-timnya gimana? Ya makanya cari tempat yang umum. Kok kayak gua ahli banget Open BO ya? Open BO kan tempat umum sih? Enggak. Misalkan tuh biasanya tuh nyarinya tuh kalau nggak biasanya nih Open BO ya, sepengalaman teman saya ya, bukan saya. Saya nggak mau. Iya, gimana? Sepengalaman teman saya. Gimana? Teman saya yang menceritakan pengalamannya. Iya. Open BO biasanya tuh di apartemen. Umum kan, tempat umum kan apartemen. Ayo. Tapi kan di tempat-tempatnya juga kan nggak mungkin di kolam renang, nggak mungkin di restoran, nggak mungkin di pasarnya apartemen itu pasti ke room, lebih private dong. Iya, yang ngelakuinnya di room. Ketemuan awalnya dulu. Iya, COD kan cash on delivery, ketemuan dulu dong berarti intinya. Iya, ketemuannya di bawah. Gitu. Oh, jadi ada transaksi dulu, ketemuan dulu, cocok enggaknya gitu. Oh. Gitu. Sekarang tuh Open BO tuh independen Pak sekarang. Oh, nggak ada mucikarinya, maaf nih. Nggak ada mami, nggak ada. Jadi pakai sistem sendiri. Iya. Oh. Jadi bisa langsung direct langsung antara pembeli sama penjual? Iya. Saya kan direct nih, saya kan nggak di toko nih, saya online kan. Online, Direct langsung kan dari penjual ke pembeli. Betul. Nah, ini diterapkan juga di Open BO sekarang. Di bisnis prostitusi. Iya, jadi orang sama pembeli ketemu langsung. Caranya? Lewat aplikasi. Ada aplikasi. Ada aplikasi. Aplikasi untungnya di mana? Bisnis esek-esek cuman buat pertemuan doang. Wah, aplikasi Pak. Kacau tuh. Banyak, Pak. Tapi aplikasi itu resmi, legal di Indonesia ada tuh aplikasi itu. Ada. Bukan aplikasi luar? Enggak. Wah, luar biasa. Open BO. Itu memang sengaja dibuat atau memang ada oknum-oknum orang-orang itu sebetulnya aplikasinya benar ditujukan untuk sosial media, tapi
gara-gara pemikiran kita yang nggak benar Oh, disalahgunakan. disalahgunakan gara-gara gitu. Wah, menarik tuh. Bukan menarik, Mengenak. tertarik. Oh, tertarik ya. Iya, saya jadi ya gak ngerti juga, maksudnya belum bukan kepikiran sih. Ada lah orang anak-anak sini ya ngerti lah yang ngerti BO. Saya mikir BO tuh apa? Booking, saya pikir kalau saya booking apa gimana. Tapi kan menurut saya kalau namanya BO itu booking doang, baru nih cewek bisa di booking. BO, Menurut saya tuh booking doang. BD dong booking doang. Kalau BO booking oang berarti. Booking orang. Oh, bikin orang. Booking ya. orang. Booking orang. BO. Jadi bernyawa tetap ya. Iya. Nah, pemikiran saya kalau dia di bahasa BO itu kan berarti kan ada nih jadi pelecehan. Iya. Wah, nih cewek bisa open BO. Gitu. Iya. Underestimate udah pasti. Pakaian seksi, mohon maaf banget nih, nggak berhijab misalkan. Ya kan dia pasti cara jualnya yang tadi Anda bilang dong. Cara jualnya di sosial itu nggak Di mungkin sosial dia pakai media. nggak pakai jilbab, nggak ada mungkin ada tertariknya. lah. Ya kan pakai foto-foto yang seksi. Senonoh gitu. Cenderung seksi. senonoh. Oh. Seksi gitu. Biasanya tuh set gini-gini, nah udah. Set gini-gini. Set nah, gini-gini udah. ya. Iya. Oh, set gini-gini. Gitu tuh biasanya tuh. Oh, iya. Jadi udah set gini-gini, gitu-gitu deh. Gitu-gitu deh. Iya. Oh. Wow, abis itu ya. Oh, kalau yang wow itu endingnya bagus tuh. Iya. Sesuai ekspektasi. Iya, kalau wow gitu. Puas gitu. Wah, tapi kalau yang nggak sesuai, bacrit, ada bahasa bacrit kadang-kadang. Begini nadanya rendah ya. Iya. Turun gitu. Kalau orang ngomong di diskotik nih dulu nih, kalau ke diskotik kan gelap ya. Bakal ketemu di cewek-cewek di diskotik tuh ini, Bang. Wibe. Cewek wibe. Apa tuh? Kalau di diskotik pas malam-malam, wih. Wih. Pas keluar tuh, wibe. Jadi dia diskotik jenik namanya. Iya. Jadi lighting jenik gitu. Wanita Orang kan foto itu- jenik. Iya. Ada kan kalau di foto jenik cakep gitu kan. Kalau ini Diskotik jenik. Oh, jadi Jadi lighting di diskotik pada saat diskotik doang itulah dia jenik. wanita cantik. Begitu keluar, Begitu keluar, hapus make up, lampu terang, gitu ya. Oh iya. Ini panjang di urusan kita ya gara-gara COD dong. Abis gini ketemu perempuan biasanya, abis nih. Biasanya nih orang nih, temen-temen saya nih. Iya. Abis gini, goyang, biasanya mesen makan. Ntar lu, gini, goyang. Goyang kan, udah selesai nih goyang nih. Enggak, gini sama goyang bedanya apa? Hah? Gini sama goyang. Abis begini dulu nih, baru goyang. Bukannya gini goyang sama? Ya ginian goyang sama. Enggak, di pasnya beda. Oh, konteksnya beda. Beda. Gini kan umum. Kalau Jadi lu ginian jabarin tuh- dia sendiri. Kalau ginian tuh luas artinya, tapi kalau goyang udah pasti ginian. Yoit. Kalau ginian belum tentu goyang. Begini, iya. Belum tentu goyang. Beginian bisa bentuk goyang. Goyang. Kalau Tapi kalau goyang, goyang belum belum tentu tentu ginian. ginian. Oh iya. Paham saya. Biasanya begitu tuh. Cepet dewasa loh saya kayak gini. Dari bukan dunia cepet COD. dewasa, Pak. Apa tuh? Cepet tua. Ya udah pernah tua untuk Oh, iya, saya. iya. Iya. Nah, biasanya teman-teman saya tuh, ini terjadi masalah lagi COD nih. Oh, pernah kejadian? Dalam hal Boy. ini nih ya. Goyang. Abis ini, orang tuh kalau abis goyang tuh Goyang? pasti makan. Makannya itu delivery order. Nah, terus Delivery order. berarti COD juga? COD juga, COD makanan. Ah. Nah, ini berhubungan berarti bukan e-commerce nih. Bukan e-commerce, betul. Berhubungan tentang delivery online. Online. Kendaraan online. Oh ya, oke. Sebut aja. GrabFood, Gojek, GoFood gitu. GoFood sama GrabFood. GrabFood, oke. Terus? Ini kan lagi tren-trennya adalah GoFood sama GrabFood. Nah, Gua tuh salah satu orang yang nggak setuju kalau COD dibayar belakangan. kayaknya kasihannya Kasiannya itu di drivernya. Di drivernya. Pak. Di drivernya. Kenapa di drivernya? Kita udah nganterin nih, ya kan? Ada orang nih, abis goyang, pengen Iya. mesen makan Lapar, nih. ya kan? Lapar kan? Iya. Abis goyang, makan. makan. Bayarnya COD. Ya COD. Berarti kan ditalangin dari biaya pengantaran sampai apa makanan semua. itu Iya. ditalangin sama driver. Oke. Pas nyampe di situ kalau mending ada. Kalau nggak ada, Nggak ada. iya. Belum lagi kayak di parkir, misalkan. Iya. Misalkan open BO-nya tadi Anda bilang di apartemen, masuk parkir. Iya, betul Kan parkir. nggak mungkin di jalan nganterinnya Iya, motornya ditinggal kan nggak jauh banget. mungkin. Iya, bisa aja parkirannya setengah kilo.
Ada kan? Ya kayak gitu pernah lihat nggak mallnya di mana, parkirannya di mana demi karena mahal parkirnya di mall. Oh iya ada. Ada kan? Ada. Parkir mallnya bisa sekali sejam doang, mau semenit atau sedetik, Anda dikenain biaya 6.000. Bener. Nah, sementara parkirannya bela-belaan di luar parkir mall cuma harganya 3.000 misalkan. Pilih itu orang. Iya. Tapi jauhnya setengah mati. Itu ditambah lagi mall kadang-kadang keluar sama masuknya lama. Lama kan pintunya sekarang beda misalkan atau enggak apartemen juga begitu kan. Nah itu dia. Nggak mikir ya hati nurani orang yang tega. Terus masih nyampe ya. di soto nggak ada, kan sedih. Pak. Sedih. Gue salah satu setuju kenapa gue bilang kenapa sih nggak seluruhnya tuh harus pakai duit virtual aja sih gitu loh. Iya, Menurut iya, lo kenapa harus pakai duit virtual kan enak nih. Lo punya nyimpen duit di aplikasi. Ya. Lo mesen makanan, Ya. dipotong langsung dari aplikasinya. Jadi nanti kalau driver nggak ada, ya udah selesai. Nggak rugi juga Nggak ya. rugi. Jadi dibayar. Kalau misalkan dulu. barangnya kagak datang juga gimana caranya? yang nggak datang kan berarti kan nggak datang dong. Tapi udah emang. bayar. Kan masih ditahan. Oh, Masih ditahan. masih bisa begitu sih. Masih oh ya, bisa kayak tadi Anda bilang ya kayak rekber gitu ya jadi. Masih bisa ditahan. Oke guys, ini ada plus minusnya ya di dunia peronlinean dan dunia per-COD-an. Jadi kita campur di sini ya. Ini kalau pengalaman kita masing-masing nih ya. Jadi jangan sampai salah paham juga atau melencong banyak karena kita kita menekankan kita ini ngobrol ini bikin podcast ini tanpa ada skrip ya. Jadi nggak ada alur, wajar ya. Jadi tergantung kalian semua untuk menyingkapnya jadi aja. emang kadang-kadang aneh juga sih kadang-kadang otaknya aneh, mikirnya aneh. Iya. Sedapat kita dapat imajinasi itu ya kita keluarin. Iya benar. Kadang-kadang keluarinnya juga emang begitu. Oh, Anda sering keluarin tuh begitu? Iya, nggak begini. Kan saya tanya. Iya. Kan saya pikir keluar itu harus masuk dulu. Enggak begitu. Enggak begitu. Keluar harus begini. Wah, keluar harus begini ya. Enggak begitu. Bukankah begini itu kalau menurut hukum bahasa itu saat itu? Enggak juga. Kalau begitu kan lampau, sudah melakukan. Jadi begitu. Iya begini saat ini. Karena saya nggak mau Begitu. ngeluarin begini. Saya maunya mengeluarinnya begini aja. Begini aja, nggak mau begitu. Nggak mau begitu. Iya. Ya karena beda sih antara begini sama begitu beda. Beda. Kalau kita tambahin akhiran an aja beda. Beginian sama begituan beda. Wah. Iya, beda. Beginian sama begituan beda. Pusing Anda ya? Nggak pusing. Cuman Keringetan rambut. ini Anda keringetan bisa dari yang mana nih? Apakah Enggak, karena yang gugup? Habis nge-gym. Ada yang olahraga. Olahraga kan Saya keringetan. pikir ada juga yang orang yang lemah jantung juga keringetan. Enggak. Anda bukan dua itu ya? Saya nggak Anda lemah yang sehat. jantung. Cuman Lemah pikiran. Apa aja dimasuk pikirannya. Iya. Ini kayaknya udah ngalor ngidul nih Pak nih. Ya, Ini rambut udah acak-acakan acak-acakan. gara-gara sering memikirkan sesuatu yang di luar ekspektasi yang beginian. Kata terakhir untuk topik kita hari ini apa? Kata-kata terakhir Untuk COD ini. Jangan sering menghargai orang karena orang itu nggak selalu pengen dihargain. Entar dulu. Itu sorry ya, guys. Saya ulang lagi. Gimana? Jangan sering menghargai orang Jangan sering menghargai karena orang. orang itu nggak selalu pengen dihargain. Wah. Tolong pikirkan sendiri ya apa ungkapan dari beliau ini ya. Emang kadang-kadang tuh pikiran saya semua aja udah. Ya. Kalau saya sih cuman Apa? kata-katanya ya simple aja. Apa? Masih banyak di dunia ini ya cobaan yang belum kita cobain. Wow. Iya. Ingat, cobaan belum kita cobain. Jadi pengen cobaan. Nah, Karena belum saya coba. nah karena ada karenanya. Apa? Ada godaan yang belum pernah kita godain. Waduh. Itu aja dari Jadi pengen ada godaan yang lewat biar saya godain. Oke guys. Oke guys. Kita akhiri aja. Kita akhiri episode COD-an yang ini yang sedikit tidak bermakna memang. Tapi kalau untuk ingetin lagi kalau perlu komen atau apa silakan. Komen di live bawah. kita gini. Share Share silakan. silakan atau ada masukan. Subscribe boleh. Ya. Syukur-syukur gitu ya, ada tanggapan ada apa. Kita mah nggak nyuruh ya. Iya. Tapi kan syukur-syukur kan diapresiasi. Amin gitu ya. Amin. Oke. Selesaikan lagi di episode COD di Ngobel. Ngobrolannya Obel. Sip.